Ebit menurut saya ya ini tokoh besar, maestro yang memperkenalkan, boleh dikatakan aliran baru. Coba bandingkan lagu-lagu Ebit dengan lagu-lagu satu generasi, satu zaman waktu itu. Dan kalau kita dengarkan betul-betul unik, beragam. Kalau ditanya kapan saya mulai bersahabat dengan Ebit, ceritanya juga unik. Begini, pada tahun 2004 waktu itu juga musim pemilihan presiden, ya di rumah saya di Cikeas saya diberitahu nanti malam katanya teman-teman para seniman, budayawan, bintang film, pemain sinetron, musisi, komedian akan datang. Saya bilang yang benar-benar. Singkat kata mereka datang cukup banyak jumlahnya, hampir 100 orang lah kurang lebih. Kemudian singkat kata setelah pada bernyanyi masing-masing melalui keyboard atau organ, saya didaulat untuk menyanyi. Akhirnya saya maju, saya tanya lagu apa ini? Terserah aja lah, yang penting Pak SBY nyanyi. Saya akhirnya memilih lagu Ebit. Boleh enggak saya menyanyi lagu Ebit? Oh, boleh, boleh. Saya pilih sebuah lagu yang berjudul tiba, belum selesai saya bernyanyi, yang hadir gaduh, tepuk tangan. Ada apa? Apa salah saya menyanyi? Ternyata sang maestro yang punya lagu Ebit GAD datang. Surprise. Yang hadir semuanya happy, tapi saya jadi grogi. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Ebit. Siapa nyanyi lagu itu? Kacau lagi suaranya. Nah, itulah momen yang bagi saya sangat bersejarah. Sejak itu kami bersahabat. Hingga sekarang, persahabatan kami insya Allah abadi karena persahabatan yang diikat oleh hati, rasa persaudaraan, cita-cita, dan bahkan kecintaan pada dunia musik, dunia seni, dan dunia budaya. Ya, itu tadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengirimkan video itu khusus dari sahabat Anda untuk Om Ebit GAD. Iya. Anda masih ingat momen yang diceritakan Pak SBY tadi? Masih ingat. Ya, bagi saya itu momen yang bersejarah juga. Luar biasa. Dan bahkan kemudian sempat ada satu lagu yang apakah ditulis berdua atau lagu Pak SBY yang kemudian Anda diminta untuk menyanyikan, seperti apa persisnya? Ya itu pada prosesnya kan kemudian ya kami bersahabat lah boleh ya dikatakan. Kemudian satu saat saya, istri dan anak saya diundang ke Cikeas untuk ngobrol. Sampai di Cikeas diperdengarkanlah satu lagu. Setelah itu dimintai komentar, gimana Mas? Tinggal saya bilang bagus Pak SBY, ini saya berpikir, saya takut juga ini jangan-jangan saya suruh nyanyi lagu ini untuk kampanye. Karena itu kalau tidak salah menjelang kampanye. Tapi saya sudah punya komitmen sama beliau bahwa saya tidak akan masuk ke dunia politik dan saya tidak mau diajak berkampanye dan lain-lain. Yang mengejutkan adalah ketika beliau, Mas ini menyampaikan bahwa Mas ini lagu kalau berkenan Mas Ebit menyanyikan
karya saya ini gimana? Waduh, saya agak tertegun juga. Karena kalau saya menolak, ini sudah presiden ini yang ke sini. Tapi saya tahu persis sih kalau saya menolak pun Pak SBY tidak akan apa-apa gitu. Tapi akhirnya, saya berpikir juga bahwa kenapa tidak saya coba saja dengan cara saya, dengan pendekatan saya. Makanya saya sampaikan Pak SBY, kalau saya menyanyikan lagu ini dalam format yang ini benar, dengan gaya yang seperti itu, karena sudah dinyanyikan oleh seseorang, itu tidak akan pas. Maka kalau Pak SBY mengizinkan, saya akan ubah suai, akan gubah ulang, baik melodinya maupun sebagian liriknya tanpa mengurangi esensinya. Begitu sampai di rumah saya pegang gitar, saya coba nyanyikan, tidak lama ternyata saya kira nggak sampai beberapa menit gitu, udah jadi, saya udah bisa, ini bisa saya nyanyikan. Maka saya segera berkabar pada Pak SBY. Dan jadilah lagu itu. Ya, jadilah. Hadir juga di Mata Najwa seorang pengamat musik yang juga mantan pemimpin redaksi majalah Rolling Stone Indonesia. Ada teman saya, Adib Hidayat. Selamat malam, Kak Adib. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Adib Hidayat. Majalah Rolling Stone Indonesia pernah menobatkan Ebit GAD masuk dalam jajaran 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa. Ya. Sepanjang masa. Apa menurut kacamata Anda, Kak Adib, yang begitu spesial dari sosok yang sama-sama kita lihat malam ini? Itu tadi ya, bahwa Ebit GAD itu karya-karyanya kan abadi gitu. Jadi ketika waktu itu kita menyusun daftar, itu kan kerepotan juga dari ratusan nama yang masuk gitu. Pada akhirnya beliau kita putuskan karena ngelihat rekam jejak dari tahun 79 sampai waktu itu dibuat tahun 2008 ya edisi tersebut, lagunya itu masih abadi gitu. Ya maaf ketika bencana selalu lagu itu muncul gitu. Jadi ketika yang lain sibuk bikin lagu baru, beliau cukup dengan lagu itu selalu terulang. Jadi masyarakat Indonesia terbrainwash. Tapi sebenarnya memang beliau sangat unik ya posisinya ya. Berada di musik Indonesia itu yang pada akhirnya membuat kami merasa bahwa ini layak nih untuk menjadi salah satu dari 25 sosok musisi terbesar sepanjang masa gitu, kayak gitu. 25 sosok musisi terbesar sepanjang masa. Tadi Kak Adib disebut tidak mau menyebut dirinya penyanyi. Ya. Kalau begitu saya tanya ke Anda saja, apa genre musik yang pas untuk menggambarkan karya-karya Ebit GAD ini? Kalau sebenarnya di era 80-an itu Mas Ebit tuh suka dibandingkannya dengan Iwan Fals, dibandingkannya itu dengan Frankie gitu. Jadi sering dulu kaset itu kompilasi selalu bertiga ini nih yang sering digabung gitu. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya ada folk-nya di situ, tapi kalau ngomongin musik dunia sebenarnya beliau adalah singer-songwriter ya. Jadi penulis lagu dan yang membawakannya juga gitu. Kalau di luar ada Bob Dylan segala macam gitu, ada Bruce Springsteen segala macam gitu. Dan kalau dilihat rekam jejaknya sekarang banyak sekali pengikutnya. Anak-anak muda sekarang ada Jason Ranti, ada Iksan Scooter, ada Firsa Besari. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Om Ebit udah menjadi cetak biru juga buat musik Indonesia gitu. Dan apa namanya, kalau justru pada masa itu katanya lagunya aneh atau lagunya dianggap tidak sesuai dengan industri. Tetapi yang aneh itu bisa sampai 40 tahun sekarang, berarti itu aneh yang seperti apa ya? Sebenarnya bukan aneh ya, tapi unik gitu. Jadi kalau kita melihat seangkatan Om Ebit kan ada Iwan Fals, ada Frankie, ada Leo Christie, ada Gombloh gitu. Mungkin rada lama dikit ada Hari Rusli gitu. Rata-rata kan mereka berangkat dari folk gitu. Dari folk yang pada akhirnya itu membuat apa namanya sebenarnya tidak aneh. Secara genre musik itu sesuatu yang populer. Cuma mungkin pendekatan lirik tadi aja yang berbeda gitu. Ketika sosok Chrisye dengan mendayu-dayu, terus kemudian Om Ebit dengan bicara kepada alam, Tuhan, mungkin Iwan Fals soal pemberontakan segala macam, Leo Christie mungkin lebih rebel lagi segala macam itu. Jadi lebih kepada penyesuaian tema sebenarnya, tema lirik gitu, kayak gitu. Dan itulah yang membuatnya masuk dalam jajaran terbesar sepanjang masa. Ya. Terbesar sepanjang masa. Terima kasih Kak Adib.